Hai Brighters, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama kita. Nah, di kesempatan sekarang saya ditemenin sama salah satu sahabat saya. Halo. Nah, beliau ini dulunya klien. Sekarang menjadi lebih dekat lagi karena kita lebih sering interaksi untuk kerjasama ke depan gitu. Nah, ada hal yang menarik dari teman saya ini, sahabat saya. Nah, mungkin Kang Usman bisa kenalin diri dulu ya. Lebih afdol kayaknya kalau disampaikan secara langsung. Oke. Hai, perkenalkan saya sendiri Usman Gunadi. Ya, awalnya sebelumnya bekerja di Densu. Per tanggal 31 Desember saya sudah pensiun dini. Untuk istirahat sudah cukup usia. Oh, udah faktor usia. Kayaknya masih 40 kan? Masih belum kelihatan berarti. Sudah cukup, masih kasih kesempatan untuk yang lain. Oke. Yang lebih milenial untuk di sana. Oke. Ya, kita maklum dengan kondisi kita. Oke. Kita coba mensupport diri kita sendiri. Oke. Lebih kepada apa yang kita perlukan. Oke, makin religius nih kayaknya nih. Tapi obrolan kita nggak terlalu ma'rifat banget kayaknya. Saya jenggotnya udah mulai gitu. Oke, Kang Usman, ada hal yang menarik selama saya kenal dengan Kang Usman nih. Pertama dari sisi obrolan, terus yang kedua dari sisi attitude. Nah, Kang Usman ini salah satu tipe teman, tipe klien yang secara kehidupan sehari-hari itu religius. Nah, ini kan sekarang makin banyak orang-orang yang bekerja ya, tapi tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim gitu, ya, sebagai hamba Allah yang soleh. Nah, boleh sharing sama kita nggak kiat-kiat supaya kita tetap bisa menempatkan diri, fokus kerja dan juga nggak ketinggalan dalam hal ibadah. Oke. Sebenarnya sih diri saya juga masih perlu belajar dan menuntut hakikatan menuntut ilmu agama yang masih perlu kita dalami karena sesungguhnya religius yang nggak terasa kerennya dalam muslim itu semakin kita gali itu nanti tidak akan semakin pernah cukup bagi kita. Oh, jadi kita semakin merasa kurang ilmu ya? Oke. Nah, untuk hal yang tadi kamu ditanyakan kepada kita, lebih bekerja tapi kita selayaknya sebagai muslim. Itu sebenarnya simpel karena terlihatnya orang itu, terlihatnya individu layak untuk bekerja, menuntut dunia, itu terlihat dari religius agama yang dilaksanakannya. Apakah dia menepati daripada apa yang diajarkan dalam kehidupan sehari-harinya, dia melaksanakan. Seperti contohnya sholat 5 waktu yang sudah pasti wajib atau sudah menjadikan suatu kebutuhan ya. Kalau saya sendiri pribadi saya, jadi sholat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Bukan lagi suatu kewajiban. Nah, karena dalam banget di Brighters. Kebutuhan manusia bisa terlihat dari sholat. Karena kan sholatnya itu benar dan tepat, insya Allah nanti pekerjaan-pekerjaan yang lainnya akan mengikuti benar. Dan itu bagian dari cerminan ya. Seorang karyawan yang dalam hal ibadah dia juga berusaha untuk baik gitu ya, maka kemungkinan besar secara pekerjaan juga akan baik gitu ya. Gitu ya. Insya Allah akan seperti itu. Karena akan bergerak seperti itu. Karena bukan selalu kadang walaupun sholatnya terlambat tapi dia masih sholat. Tapi ada beberapa orang yang bagus juga melaksanakan pekerjaannya. Nah, tapi lebih dinilai lebih mencerminkan ketika dia waktunya sholat, dia sholat. Nah, itu akan terlihat tanggung jawabnya untuk pekerjaannya. Itu bagi seorang muslim yang terlihatnya. Karena kalau misalnya seorang muslim terlihat daripada kebutuhan apa yang dia
yang dia lakukan itulah kebutuhan dunia yang akan dia ikuti. Ini sih banyak dunia itu mereka dahulukan, insya Allah akhirat akan sampai mengikutinya. Biasanya seperti itu. Siap. Nah, kadang kan kita suka dihadapkan dalam situasi sulit nih kan, misalnya gini, kan nggak jarang juga kita ada di posisi misalnya kita sedang dalam meeting misalnya gitu kan. Nah, dalam proses meeting kan bisa jadi durasi waktunya ya beririsan dengan waktu sholat misalnya. Yang agak lebih sering adalah misalkan kita dalam posisi sholat asar nih kan. Itu kan lebih sering ya. Itu gimana tuh kan? Ketika kita meeting, saya juga pernah alami. Kebetulan saya dapat beberapa suatu pemahaman mengenai baiknya daripada sholat. Karena meeting kita belum sholat zuhur, tiba-tiba masuk sholat asar. Nanti kelewat satu rakaat. Yang saya dapatin, kita bayar hutang kepada manusia itu wajib dibayar. Bagaimana kalau kita hutang pada sang pencipta ya? Sang pencipta kita. Nah, di saat kita langsung implementasikan kepada diri kita sendiri, bahwasanya kita sholat pada saat waktunya dulu. Baru kita sholat di awal waktu ya. Sholat masuk asar, kita sholat asar dulu setelah meeting ya. Setelah meeting lewat sholat zuhur, badai zuhur lewat nih. Ya, karena tidak bisa ditinggal. Urgensi yang harus kita ikutin. Tidak apa-apa, kita ikutin aja. Ikutin, terus masuk pada asar kelewat. Kita masuk selesai bubar. Kita sholat asar aja. Habis sholat asar, masuk kita bayar sholat zuhur. Seperti biasa, sama. Kita langsung nawaitunnya sama, niatnya sama. Ya pada zuhur. Artinya tinggal ditambahin kodokan adaan. Karena kita nggak punya imam, karena kita bayar kodokan adaan. Itu bisa aja seperti itu. Jadi kembali ke niat ya. Kembali ke niat kita masing-masing. Mau melaksanakan itu atau membayar hutang kepada sang pencipta, atau kalian tidak membayar hutang. Kembali kepada diri masing-masing. Ya, dalam sekali Brighters ya. Jadi apapun keadaannya jangan pernah tinggalkan sholat ya. Nah terakhir nih Kang penutup, apa yang Kang Usman bisa harapkan dari kita semua nih, karena saling mengingatkan walaupun situasi sulit itu lebih baik ya daripada kita acuh ya. Silakan Kang. Untuk Brighters yang sama-sama kita ketahui, kondisi sekarang kita memang sedang keadaan prihatin. Namun semua itu pasti akan berlalu. Tinggal kepada diri kita. Untuk lebih baiknya saya sendiri mungkin berbagi pada keadaan sekarang ini. Saya lebih banyak bersyukurnya. Apapun yang saya terima, apapun yang sedang terjadi sekarang, saya bersyukur. Karena saya lebih banyak bersyukur, insya Allah semua akan berlalu, dan berdoa agar semua ini bagi negara kita, bagi kondisi kita, keluarga kita, dan kerjaan kita semua kita syukuri dulu. Ya, dengan rasa bersyukur, insya Allah semua itu akan selesai. Kalau kita tidak bersyukur, artinya kita tidak akan pernah merasa puas. Nah, timbulnya akan lebih kepada kekecewaan pada sang Khalik. Yang sampai kita seperti itu ya. Insya Allah ya. Intinya kita bersyukur saja dulu. Yang sampai kita berdoa semoga semua ini sudah segera berlalu. Dan seperti biasa semuanya akan menjadi normal. Karena semua ini pengaruhnya kepada bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia ya. Sesuai dengan janji Allah ya, barang siapa yang mensyukuri maka nikmat kita akan ditambah insya Allah ya. Seperti itu. Demikian Brighters obrolan singkat saya dengan sahabat saya Kang Usman Gunadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.